Selanjutnya itu, kita saksikan terlebih dahulu ya teman-teman, pengenalan profil Publika Scientific Solution berikut ini. Publika Scientific Solution terletak di My Republic Plaza, BSD, Tangerang. Publika Scientific hadir sebagai solusi publikasi ilmiah, melayani publikasi jurnal nasional ISSN dan jurnal nasional SINTA, serta jurnal internasional seperti Copernicus, EBSCO, DOAJ, dan jurnal internasional bereputasi seperti Scopus dan WOS. Kami memberikan pelayanan terbaik dan jaminan kualitas terbaik. Pelayanan yang kami berikan sudah termasuk templating, proofreading, translate, cek plagiasi, dan revisi minor. Legalitas kami resmi terdaftar di Badan Kemenkumham dengan nomor AHU 04990 AH 0130 tahun 2022. Segera konsultasikan sekarang, kami pastikan naskah Anda terbit di jurnal yang tepat. Ya, berikut adalah profil dari Publika Scientific Solution yang sangat luar biasa ya teman-teman. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Publika Scientific Solution. Kepada Bapak Abi Suryawijaya, saya persilahkan. Ngarang. Terdengar Bapak. Silakan Pak Abi. Lemai mungkin. Nang banyu wis ilang, yang banyu lemai. Mohon maaf, di unmute dulu ya audionya semuanya. Di mute dulu ya. Silakan. Kepada yang terhormat, kepada Pak Seyfin yang selaku dalam ini sebagai pemateri webinar cara software jurnal nasional dan internasional. Beliau adalah jurnal nasional Citra. Jadi untuk ilmunya sudah tidak diragukan lagi, dan saya hormati juga untuk moderator kita Bu Ratri Muhafifah dalam hal ini. Mohon maaf Mas Abi, suaranya kurang jelas. Oke, cek suara saya dengar nggak? Ya, lebih baik. Silakan Mas Abi. Oke. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hak dan kehendaknya lah webinar nasional dengan tema cara submit jurnal nasional dan internasional bisa terselenggarakan dengan lancar. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan rekan-rekan dosen dan para akademisi yang hadir pada acara webinar kali ini. Hadirin peserta webinar yang saya hormati, webinar kali ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh kami, tim Publika Scientific Solution. Webinar kali ini bermanfaat bagi mahasiswa yang mau upload naskahnya, dan di jurnal rekomendasi teman-teman bisa langsung saja teman-teman simak materi yang sangat luar biasa dari pemateri kita pada kali ini. Hadirin para peserta webinar yang saya hormati, jangan sungkan untuk mencatat poin-poin penting dan yang kurang jelas. Silakan nanti tanya pada pemateri saat sesi tanya jawab ya. Terus saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pengalaman dan ilmu
yang diperoleh pada acara webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya mewakili panitia. Mohon maaf apabila dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang menarik, yang kurang berkenan di hati teman-teman para peserta webinar. Semoga teman-teman tetap semangat dan siap menjalani hasil yang diperoleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Abi atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita sudah mulai masuk ke acara inti ya teman-teman. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi dari narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita di webinar kali ini. Sebelumnya mohon izin saya perkenalkan terlebih dahulu nih pemateri kita pada webinar pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Sayudin, editor Jurnal Nasional. Apakah sudah masuk Bapak Sayudin? Ya. Selamat pagi Bapak Sayudin, bagaimana kabarnya? Pagi. Berarti gimana kabarnya rekan-rekan semua? Baik. Bapak Sayudin, apakah terdengar? Oh, terdengar. Ya. Oke, sepertinya Bapak Sayudin sudah tidak sabar untuk sharing knowledge pada kita semua. Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, langsung saja ya kita simak bersama-sama materi webinar kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sayudin. Untuk waktu dan kesempatan saya serahkan. Silahkan Bapak Sayudin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bagaimana? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Selamat pagi, terima kasih untuk Direktur Publika Scientific Solution Mas Abi dan Bu Rati yang telah bicara pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah ya, tak terasa ternyata ada 230 peserta di pagi hari ini. Semoga nanti bermanfaat. Untuk memulai waktunya. Sebelumnya, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang telah hadir di webinar kali ini, cara submit jurnal nasional dan internasional. Mungkin sedikit cerita ya, mungkin awalnya itu saya itu ditawarin untuk membawakan materi ini. Karena yang saya lihat itu mahasiswa yang baru, yang mau lulus, itu sekarang itu kebanyakan diwajibkan publish jurnal. Dan kebanyakan mereka itu nggak tahu cara submit jurnal nasional bagaimana, cara
submit jurnal internasional bagaimana. Kalau mau publish jurnal itu kan harus tahu dasarnya dulu, harus tahu awalnya dulu. Kalau submitnya aja nggak tahu bagaimana cara nanti kita publish jurnal. Dan saya temukan itu banyak mahasiswa, rekan-rekan itu kebanyakan submit jurnal itu masih dalam bentuk skripsi, pelaporan, dan belum sesuai dengan kaidah-kaidah jurnal yang seharusnya. Maka dari itu, di waktu ini saya luangkan untuk rekan-rekan semua, bukan untuk menggurui ataupun mengajarkan, tapi saling sharing. Ketika rekan mungkin di sini ada dosen ataupun yang lebih ahli dari saya, mangga nanti kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu, saling memperbanyak wawasan. Mungkin kita mulai ya, untuk para pemula materi bisa dicatat, barangkali ada yang penting ya. Untuk yang pertama itu targeting jurnal. Kebanyakan mahasiswa itu ketika disuruh dosen submit jurnal ataupun nyampe publish, itu mereka kebingungan. Jurnal yang dimau dari dosen itu apa? Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, ruang penelitian dari rekan-rekan ini tuh apa? Pilih jurnal yang fokus pada bidang penelitian kalian itu apa? Jadi ketika kalian mau submit jurnal harus sesuai dengan ruang penelitian. Contoh, jika manajemen yang harus publish dan submit itu di jurnal manajemen, jangan asal submit aja gitu. Dan yang kedua itu reputasi jurnal. Ketika kita mau submit jurnal itu, kita lihat dulu reputasi jurnalnya bagaimana. Apakah dia masih jurnal nasional atau jurnal internasional. Jurnal nasional juga nasional, apa udah terakreditasi Sinta atau belum, atau hanya jurnal nasional ISSN, atau jurnal internasional juga ada yang internasional Copernicus, EBSCO, dan Scopus. Jadi kita harus tahu juga reputasi jurnal yang kita tuju itu seperti apa. Dan banyak yang mahasiswa, rekan-rekan itu, ya kita submit jurnal ya asal submit aja, nggak lihat reputasinya bagaimana, kita lihat indeksingnya bagaimana gitu. Dan yang ketiga itu audien. Pastikan jurnal yang dituju itu audiennya yang relevan. Jadi ketika kita publish jurnal itu banyak itu yang membacanya. Dan banyak juga yang ngutip, yang lihatnya juga yang relevan juga dengan keilmuan. Ketika kita memulai, itu ya banyak yang mengutip. Ada beberapa rekan-rekan yang saya tuh udah submit, saya tuh udah publish, kok nggak ada yang kutip ya, kok nggak ada yang kutip. Karena terkadang tuh audiensnya tuh nggak relevan dengan penelitian kita, bagaimana orang mau mengutip kalau scope dan keilmuannya itu tidak sama. Dan yang kedua itu author guideline. Yang pertama itu format artikel. Jadi kebanyakan mahasiswa yang saya temuin itu ya seperti tadi, belum tahu format artikel itu bagaimana, memahami format artikel bagaimana, gaya penulisannya bagaimana, dan struktur artikel itu ya bagaimana. Kebanyakan ya masih publish sama submit itu ya masih naskah mentah, belum dalam bentuk artikel. Yang kedua itu referensi, pedoman penulisan, pendaftaran pustaka, dan pengkutipan juga harus ada. Dalam naskah itu ya harus kita ada referensinya, jangan hanya kata saya, penelitian saya. Jadi harus ada penelitian-penelitian terdahulunya. Dan yang selanjutnya itu templating artikel ilmiah. Yang pertama itu judul. Pada judul yang saya pernah lihat, pernah saya ketahui itu ada yang mencantumkan nama kampus, nama instansi. Seharusnya kalau kita judul penelitian itu enggak harus mencantumkan nama, langsung judul langsung merujuk pada hasil aja, lebih singkat, padat, dan jelas. Begitupun dengan abstrak ya. Di dalam abstrak itu jangan copy paste dari isi jurnal, tapi tulis kembali dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa rekan-rekan kalian, dengan yang simpel dan jelas. Di dalam abstrak juga ada latar belakang, tujuan metode, hasil dan kesimpulan. Dan yang ketiga itu pendahuluan latar belakang.
di pendahuluan itu ada latar belakang yang rekan-rekan peneliti nih, latar belakangnya apa, novelty-nya tuh dari mana saja, dicantumin di situ di pendahuluan, dan result gap-nya tuh apa. Jadi pembaharuan dari penelitian yang sebelum-sebelumnya tuh apa, manfaat penelitian untuk rekan-rekan atau pembaca itu apa, tujuannya apa, dan yang diteliti menggunakan metode apa. Dan jadi metode yang digunakan rekan-rekan tuh yang sekiranya pas gitu dengan penelitian rekan-rekan tuh apa. Dan yang kelima itu hasil. Hasil itu menyajikan pendahuluan dengan memulai kalimat yang menginformasikan hasil temuan. Jadi temuan dalam penelitiannya apa? Pembahasan implikasi penelitiannya apa? Hindari pembahasan sesuatu yang tidak sesuai dengan penelitian rekan-rekan. Jadi kalau penelitian ya harus fokus ke penelitiannya. Kesimpulannya ringkasan temuan dari pembahasan dan hasil itu lebih ringkas dan simpel. Dan referensi di jurnal nasional itu ada yang maksimal 5 tahun ke belakang, jurnal yang akan dituju untuk ketentuannya bagaimana. Ini ya saya jurnal di sini tertera ketika kita mau submit itu ya kita harus registrasi terlebih dahulu ya, dan disebut masukin nama saya kan satu ya, dan afiliasinya itu Pak ya Udin, boleh mohon maaf, nama suaranya terputus-putus. kampus, boleh instansi apa. Berarti Pak apakah Udin, terdengar? Pak Sayudin, mohon Halo? maaf, suaranya terputus-putus. Bisa diulang dari pertama? Halo? Apa terdengar? Iya, Bapak. Sudah terdengar ya? Oke, mohon maaf ya, mungkin di sini sinyalnya kurang ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Untuk bagaimana sih cara submit jurnal nasional dan internasional? Ya ketika kita mau submit jurnal, ya kita harus tahu ya tujuan jurnalnya itu seperti apa, yaitu targeting jurnal. Yang pertama di dalam targeting jurnal itu kita harus tahu ruang penelitian. Ruang penelitian rekan-rekan itu ya apa? Pilih jurnal fokus bidang penelitian itu ya apa? Harus sesuai. Ketika manajemennya harus manajemen gitu. Ketika kesehatan ya sesuaikan dengan skopnya ya, dan bidang penelitian rekan-rekan. Yang kedua itu reputasi jurnal. Pertimbangkan faktor dampak indexing dan reputasi jurnal. Jadi itu ketika kita mau submit jurnal itu ya kita lihat dulu ya reputasi jurnalnya bagaimana, publishnya bagaimana, indexingnya bagaimana, ini udah terakreditasi Sinta atau belum, ini jurnal nasional atau internasional. Yang ketiga, itu audien penelitian juga ditunjukkan untuk audien yang relevan. Jadi ketika kita submit atau publish di jurnal yang relevan dengan kita, kemungkinan besar ya banyak yang mengutip karena yang melihat itu ya yang sesuai dengan skop kita. Berbeda dengan ketika jurnal kita di submit atau dipublish yang tidak sesuai dengan skop kita, yang kutipannya akan sedikit. Oke, yang selanjutnya author guideline. Di author guideline ini terdiri format artikel. Jadi ketika kita mau submit ya kita harus tahu dulu ya format artikel yang harus sudah gaya penulisannya, struktur artikelnya. Jadi seperti yang tadi ya, jangan masih dalam bentuk skripsi, bentuk laporan. Jadi kita submit itu ya udah sesuai dalam bentuk struktur artikel, dan kalau submit itu kebanyakan dalam bentuk Word, format Word ya. Referensi pedoman penulisan daftar pustaka atau
sebelum submit itu kita harus jelajahi dulu nih jurnal yang kita mau submit dan kita publish tuh. Pedoman pendaftarannya, daftar pustakanya gimana, pedoman kutipannya bagaimana. Ya, selanjutnya templating artikel ilmiah. Yang pertama itu judul. Pada judul jangan menggunakan nama tempat. Kebanyakan rekan-rekan mahasiswa yang baru itu judul itu sama kayak judul skripsi di mana ada nama tempatnya. Kalau judul artikel ilmiah, alangkah baiknya itu tidak mencantumkan nama tempat. Jadi langsung rujuk pada hasil dan simpel dan jelas. Dan yang kedua itu abstrak. Jangan mengcopy paste dari isi jurnal, tapi tulis kembali dengan bahasa yang lugas. Kebanyakan di abstrak tuh copy paste dari isi jurnal. Jadi kalau bisa ya langsung aja ke simple dan jelas. Pakai bahasa-bahasa rekan-rekan kalian, jadi lebih enak. Yang ketiga itu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian rekan-rekan membuat artikel ini ya apa? Tujuannya apa? Novelty, jadi penelitian-penelitian yang terdahulunya dari rekan-rekan, sertakan juga share gap-nya, perbedaan dari penelitian saya dengan yang terdahulu itu apa? Jadi gitu, jadi lebih menarik para pembaca dan manfaat dari penelitian rekan-rekan itu apa, tujuan penelitian juga apa, dan yang keempat itu metode. Sebisa mungkin kalau menurut saya pribadi metode itu ya sepasnya rekan-rekan, jadi sesuaikan aja dengan rekan-rekan. Yang kelima itu hasil penyajian pendahuluan dengan memulai kalimat yang menginformasikan hasil temuan. Jadi temuannya itu apa aja nih dalam artikel rekan-rekan dan membahas implikasi penelitian apa. Hindari pembahasan yang tidak sesuai. Jadi jangan tidak sesuai dengan artikel rekan-rekan. Yang keenam kesimpulan ringkas temuan dari pembahasan dan hasil dengan ringkas, simpel. Dan yang ketujuh itu referensi. Referensi itu maksimal 5 sampai 10 tahun ke belakang untuk jurnal nasional ya yang saya pernah lihat itu karena ketentuan jurnal itu berbeda-beda, jadi alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu. Kalau bisa yang udah terpublish tuh kita bacain dulu yang udah terpublish naskahnya. Oh ya bagaimana ya ini bisa publish, oh ya gini gini seterusnya. Ini ya salah satu contohnya. Register Jurnal Nasional Sinta 5 ini yang saya contohkan ya untuk orang-orang pemula atau mahasiswa yang baru lulus yang belum pernah, saran saya ini coba ke sini dulu, coba untuk submit ke jurnal ini dulu. Di sini kita registrasi terlebih dahulu ya, masukin nama depan, profilnya, dan nama belakang. Bagaimana sih Kak kalau namanya satu, contoh seperti saya kan hanya Sayudin saja. Jadi ya belakangnya tulis aja namanya Sayudin, Sayudin. Untuk afiliasi sendiri itu bisa dari instansi, kampus, ataupun organisasi rekan-rekan. Untuk negara, karena kita di Indonesia, ya negaranya Indonesia, loginnya pakai email rekan-rekan kebanyakan itu kalau kita submit jurnal tuh ada notif ke email kita ya, itu email yang kita cantumkan. Tapi ada beberapa juga jurnal yang tidak memberikan notif itu. Dan user password dimasukkan setelah kita registrasi. Woi, ganti Kita- woi. Wes kelewat setengah jam nih. Registrasi komplit. Registrasi komplit kita langsung submit ya. Submit, kita masukkan ini checklist semua dan kita komen aja ke editornya. Naskah kita sudah disubmit, mohon diperiksa kembali. Mohon untuk diproses. Ini kita upload file ya, file naskah rekan-rekan yang udah sesuai dengan template jurnal, udah sesuai dengan yang dituju, yang dimau gitu ya. Kita upload di sini titel, kita masukkan aja judulnya. Kalau judul rekan-rekan ada subtitle, ya masukkan subtitlenya, abstraknya,
Sama di sini karena penulisnya satu, ya saya aja kalau mau ditambahin penulisnya bisa penulis lagi, dan keyword jangan lupa untuk dimasukkan. Konfirmasi, konfirmasi ini lebih ke akhirnya apakah udah sesuai atau udah yakin gitu tuh finishing, dan kita udah submit komplain. Di sini di Jurnal Nasional Sinta 5 UBS-nya. Yang selanjutnya mungkin ini Jurnal Internasional EBSCO JWS. Kurang lebih sama saja ya, sama yang tadi itu kita masukin nama dan password dan afiliasi. Ini contohnya. Yang membedakan itu ini ketika kita komen itu pakai bahasa Inggris saja, karena ini kan jurnal internasional Inggris ya, jadi kita harus bahasanya ke internasional yaitu bahasa Inggris. Kita upload filenya. Nah, yang membedakan jurnal nasional sama internasional ini itu kita masukkan referensinya. Kalau untuk jurnal internasional itu minimal referensinya itu 5 dari Scopus sebisa mungkin. Kita finishing, konfirmasi, dan next. Oke, ini tips untuk publikasi ya. Yang pertama itu networking, bangun jaringan dengan sesama peneliti dan editor jurnal. Jadi kalau rekan-rekan pemula, kalau bisa itu bangun jaringan yang udah biasa submit, udah biasa publish jurnal, kita memulai bareng-bareng. Yang kedua itu referensi, revisi ya, yang bijak. Terkadang orang baru submit ya, revisi dikritik itu nggak mau. Seharusnya kita itu menerima kritikan dan masukan dari jurnal tersebut. Yang ketiga itu perhatikan etika penelitian. tetangga ribut Pastikan kita itu harus sesuai dengan etika penelitian dari publikasi yang kita mau submit. Mengelola waktu yang selanjutnya, mengelola waktu dengan baik. Jadi ketika kita menulis penelitian itu kan lumayan panjang ya, lumayan memakan waktu. Jadi sebisa mungkin kita harus rencanakan dulu nih penelitiannya dan penulisan efektifnya. Nah, banyak nih kalau naskah untuk jurnal nasional kalau bisa plagiasinya di bawah 25, pastikan lebih rendah. Kalau plagiasi kita tinggi itu kebanyakan naskah kita langsung ditolak karena ya plagiasinya tinggi. Yang terakhir itu ketika kita submit di jam-jam waktu operasional jurnal aja. Kalau di jam 8 sampai jam 4 sore kita submit, biasanya mereka itu cepat merespon. Mungkin sedikit ya dari saya. Thank you untuk teman-teman. Barangkali ada sesuatu yang tidak dipahami ataupun tidak dimengerti, boleh silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Sayudin yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa juga menyampaikannya melalui kolom chat.
Baik, sudah ada beberapa ya. Untuk Mbak Elia, silakan. Baik, perkenalkan saya Elia dari Universitas Badai Gunung Jati. Izin bertanya, Pak, apakah dalam submit jurnal kita itu harus menyesuaikan naskah kita dengan template jurnal yang kita tuju atau tidak apa-apa jika kita mensubmit tapi naskahnya masih dalam berbentuk tesis ataupun skripsi? Baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf, berarti ini langsung dijawab atau bagaimana? Silakan Bapak Sayudi bisa langsung dijawab pertanyaannya. Iya ya, kalau untuk kita submit jurnal, ya kita harus sesuaikan dulu ya dengan template jurnal yang kita dituju. Kalau jurnal nasional ya sesuaikan dulu, jangan dalam bentuk skripsi atau tesis. Jadi kalau udah dalam bentuk skripsi atau tesis, kebanyakan langsung ditolak sih. Jadi tanpa di-review juga langsung ditolak. Ya itu pengalaman yang saya alami itu. Mungkin itu sih. Bagaimana, apa terdengar tadi? Baik, selanjutnya ada Bapak Adrian Bayu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bayu dari Universitas Terbuka. Saya ingin menanyakan yang terkait plagiasi di bawah 25% tadi. Teman saya itu pernah upload jurnal gitu, cuma dia bahasnya itu peraturan perundang-undangan, dan biasanya peraturan perundang-undangan itu kan bahasanya baku gitu ya, biar tidak multitafsir. Nah, itu gimana caranya biar plagiasinya bisa di bawah 25% gitu, kalau membahasnya peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adrian ya dari Universitas Terbuka, bukan? Benar, Pak? Ya. Bagaimana sih kalau skopnya hukum kan membahasnya undang-undang? Kalau kita gantikan itu melanggar juga ya, Pak ya. Jadi sebisa mungkin undang-undangnya itu jangan terlalu banyak, Pak, di dalam naskah tersebut. Jadi untuk mengurangi plagiasi itu sih Pak. Mungkin kalau untuk dari Baik, terima kasih. ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Sayudin. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Prastika Bagaskoro. Silakan Bapak. Perkenalkan, saya Pras dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya masih mahasiswa jurusan Sastra Inggris, konsentrasi linguistik. Saya sedang proses membuat skripsi, tapi masih tahap awal, membuat proposal untuk Sempro.
Dalam prosesnya ini saya berusaha cari artikel jurnal yang internasional gitu, Pak. Dan saya itu masih sangat awam dalam hal jurnal perjurnalan ini, apalagi tingkat internasional. Apakah stepnya sudah benar? Kayak misalnya cari artikel jurnal itu yang internasional untuk direview, kemudian nanti bisa dibikin proposal gitu, Pak. Minta tipsnya. Terima kasih. Oke, Pak. Mungkin sedikit ya. Kalau menurut saya, untuk mau ke jurnal internasional, carilah jurnal kutipan internasional. Bisa dari Scopus itu sendiri, ataupun bisa ke jurnal-jurnal yang sesuai dengan skopnya. Kalau boleh tahu, judulnya sendiri apakah udah ada? Kalau judulnya, kata dosen pembimbing saya itu malah terakhir ya, Pak. Cuma penelitian saya itu tentang lanskap linguistik, studi lanskap linguistik yang di jurusan saya itu masih relatif baru gitu, Pak. Ya Pak, bisa di Google Scholar juga bisa ya Pak. Tapi kalau untuk di Google Scholar, kalau bisa ada tulisan Elseviernya Pak. Jadi judul apa nih dicari di Google Scholar, terus ada tulisan di situnya tercantum Elsevier. Nah itu pasti Scopus Pak. Dan bisa juga langsung ke Scopusnya juga sih Pak. Tapi ya cari poin-poin dari penelitian Bapak saja langsung cari di situ Pak. Mungkin kalau dari saya sih itu. Berarti artikel jurnalnya itu tidak harus terdaftar, misalnya dia dapat akreditasi Sinta 1 atau 2 gitu ya Pak, tapi langsung ke Scopus nggak apa-apa? Ke Scopus nggak apa-apa, minimal itu 5 Pak untuk referensi jurnal internasional. Kalau Bapak mau ke Sinta, kutipannya Sinta 1, Sinta 2 juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang naskah yang relevan dalam bahasa Inggris juga Pak, dengan sesuai dengan penelitian Bapak. Terima kasih Pak Sayudin. Sama-sama Pak, semoga lancar ya Pak ya. Ya, kita masih ada di sesi diskusi. Untuk yang lain, teman-teman, apabila masih ada pertanyaan, bisa raise hand atau bisa juga diketik langsung di kolom chat ya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan ya di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Haryanto. Kebetulan Bapak sebagai editor jurnal, biasanya apa yang menjadi kesalahan atau revisi bagi jurnal yang terkumpul dan apa saran bagi para pemula? Silahkan untuk Bapak Sayudin. Mohon dijawab. Ya, untuk refleksi ya di dalam jurnal itu kembali lagi ya Pak, ketentuan jurnal itu berbeda-beda. Yang pertama saran saya kalau untuk memperkecil revisi kita baca-baca dulu aja Pak, naskah yang udah terpublish yang pertama tuh Pak. Dan untuk revisi dalam naskah jurnal itu pasti Pak, Bapak submit di mana aja ya pasti direvisi, karena kembali lagi dalam publish jurnal itu memang harus ada revisi atau perbaikan ya Pak, ataupun masukan dan kritikannya kita harus terima. Mungkin ada yang revisi minor ataupun mayor. Ketika minor itu kan lebih kecil ya Pak, kalau mayor itu lebih besar, lebih ke pembahasan gitu sih Pak. Jadi kalau saran saya, ya baca-baca aja dulu jurnal yang mau dituju yang udah terpublish. Jadi kita bisa punya gambaran Pak.
karena kalau saya langsung nentuin harus gini-gini, ya semua jurnal itu ketentuannya berbeda-beda. Gitu tuh. Bagaimana Pak? Masih ada tadi? Ya, ada beberapa pertanyaan menarik. Selanjutnya dari Ibu Fariha Konita Salma. Izin bertanya Kak, untuk bisa submit jurnal nasional atau internasional itu saat pendaftaran apakah ada batas usianya? Bagaimana Bapak Sayudin? Silahkan. Kalau untuk batas usia itu nggak ada sih. Jadi selama penelitian itu sudah jadi, udah bagus, langsung submit aja sih. Dan kita sebagai orang pemula tuh jangan takut untuk submit gitu tuh. Mulai-mulai aja dulu dari jurnal-jurnal yang nasional, ISSN ataupun jurnal internasional. Jadi mulai dulu aja lah, gitu. Jangan pernah takut. Dan biasanya ketika di dalam jurnal itu ada kontak jurnalnya. Nah, rekan-rekan tuh bisa di situ tuh biasanya bisa berdiskusi, bisa cari informasi lebih dalam dibandingkan kita baca-baca di jurnalnya aja tuh. Dan kita juga semakin banyak banyak rekan-rekan, banyak teman juga. Gitu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bapak Sayudin. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Kori. Izin bertanya, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan pada saat review jurnal di Sinta 5? Karena sampai saat ini belum mendapatkan email konfirmasi. Terima kasih. Silakan Bapak Sayudin. Baik, kalau untuk waktu kembali lagi ke tujuan jurnal itu ya, karena kita nggak bisa maksa-maksa harus cepet-cepet sih. Tapi kalau mau cepet bisa kirim ke email jurnalnya aja Mbak. Saran saya mah kirim emailnya aja kalau emang nggak ada respon atau penolakan dari grupnya ataupun kontak jurnalnya biasanya ada. Jadi biar lebih jelas gitu. Mungkin sih kalau saran saya itu sih. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya juga sudah terbatas. Untuk pertanyaan lainnya bisa ditanyakan di sesi selanjutnya ya, mungkin secara japri untuk Bapak Sayudin. Pertanyaan terakhir itu dari Mbak Natania. Kak, mohon maaf, saya Natania, mahasiswi di STIE. Saya mau tanya, saya mahasiswa semester 7, tapi masih belum tahu cara mencari judul untuk skripsi, karena tidak ada gambaran bagaimana untuk mencari judulnya. Apakah ada cara untuk mencari judul skripsi? Silakan Bapak Sayudin. Yang pertama untuk judul skripsi ya, kan kalau temuin dulu sih pembimbing dari kampusnya, karena kalau saya menentuin judul skripsi yang pas itu setiap kampus dan setiap dosen itu memiliki pemikiran masing-masing. Jadi ya kita kalau untuk judul skripsi harus tanyakan dulu langsung aja ke pembimbingnya ya. Kalau untuk mencari judul, kalau udah ditentuin nih dari dosen tuh baru kita bisa cari di Google Scholar gitu tuh. Untuk relevannya yang sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Mungkin sih kalau dari saya itu. Baik, terima kasih Bapak Sayudin dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan untuk yang lain yang belum terjawab, mungkin bisa dijawab di lain kesempatan ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga materi kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa berguna di kemudian hari untuk teman-teman semuanya. Sebelum acara ditutup, dimohon
untuk Bapak Sayudin menyampaikan closing statement-nya. Kalau jangan pernah takut untuk memulai. Walaupun tidak sempurna, langsung submit saja. Jangan pernah takut untuk memulai karena sesuatu yang besar itu mulai dari hal-hal kecil. Penelitian yang baik itu penelitian yang terpublish, bukan penelitian yang selesai tapi tidak terpublish. Teman-teman semua, marilah kita memulai dari hal yang terkecil. Baik, terima kasih banyak Bapak Sayudin. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan kembali ya untuk teman-teman mengisi link absensi terlebih dahulu karena link itu akan digunakan untuk mendapatkan free certificate. Jadi bagi teman-teman yang belum diisi, silahkan mengisi terlebih dahulu ya. Jangan keluar terlebih dahulu. Teman-teman mereka berarti Harjo. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan publikasi jurnal ilmiah, pendampingan, dan konsultasi terkait jurnal ilmiah nasional maupun internasional, teman-teman bisa menghubungi kontak admin Publika Scientific Solution yang tertera di sini ya teman-teman. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai publikasi jurnal ilmiah, pendampingan, dan konsultasi terkait jurnal nasional maupun internasional, bisa langsung saja ya kunjungi akun sosial media kami karena akun kami sudah sangat terpercaya dan juga menyajikan informasi-informasi yang valid mengenai publikasi ilmiah. Oke, selanjutnya sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi bagi yang masih off cam nih, dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Silakan teman-teman on cam. Sudah siap teman-teman semua? Saya hitung mundur ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ya, terima kasih yang luar biasa saya sampaikan kepada pemateri kita, Bapak Sayudin, dan saya juga berterima kasih kepada Direktur Publika Scientific Solution, yaitu Bapak Abi Surya, dan saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta yang sudah hadir pada webinar pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan di acara webinar kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.